Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Nurhuda, saya dari kelas HPI 2A. Saya ingin menceritakan kisah sahabat Nabi terkaya yang selalu menangis karena harta yang dimilikinya. Siapa sahabat yang terkaya? Namun ia selalu menangisi hartanya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Seperti yang kita ketahui, sahabat Nabi ini dikenal sebagai orang-orang yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak pernah membantah apapun perintah Nabi, karena mereka tahu bahwa perintah Nabi ini adalah perintah Allah juga. Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat yang dikenal paling kaya, kan? Nggak ada sahabat Nabi itu yang terkaya dibanding dirinya. Namun di samping kekayaannya, ia juga dinobatkan oleh Rasulullah SAW menjadi salah satu sahabat yang pastinya akan masuk surga. Namun meskipun ia dikenal sahabat yang paling kaya, ia tidak pernah berfoya-foya dengan hartanya. Bahkan ia selalu menangis dengan harta yang dimilikinya, karena ia takut bahwa harta yang dimilikinya ini takut dia merasa kurang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya kan? Nah, pada zaman Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf menyedekahkan separuh hartanya. Kemudian ia menyedekahkannya lagi sebanyak 40.000 dinar. Namun, kekayaan yang dimiliki Abdurrahman bin Auf ini justru menjadi sesuatu kekhawatiran baginya. Bahkan ia sempat juga berusaha untuk menjadi orang miskin. Setelah ia mendengar perkataan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga paling lama, dan ia juga dihisap paling akhir karena terlalu kaya. Setelah mendengar hal itu, Nabi mencoba untuk menjadi miskin supaya ia masuk surga lebih awal. Jadi suatu ketika setelah perang Tabuk, kurma yang ditinggalkan sahabat di Madinah menjadi busuk. Hal tersebut menyebabkan nilai jual kurma ini menurun. Kesempatan itu tidak sia-sia oleh Abdurrahman bin Auf. Ia membeli kurma busuk dengan harga yang normal. Tentu saja semua sahabat bersyukur karena yang awalnya berpikiran tidak laku, kini ludes dibeli Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi, usaha Abdurrahman bin Auf untuk menjadi miskin ini gagal. Nah, suatu ketika datang utusan dari Yaman yang sedang mencari kurma busuk. Utusan tersebut bercerita jika di negerinya sedang terserang wabah penyakit, yaitu wabah penyakit menular, ya kan? Nah, konon yang menjadi obat penyakit menular itu adalah kurma busuk. Nah, jadi di sini pokoknya di sini memang si orang dari Yaman ini pengen sekali membeli kurma busuk ini. Abdurrahman bin Auf tak mau menjual kurma busuk itu kepada utusan Raja Yaman karena kurma busuk itu dibeli dengan harga 10 kali lipat dengan harga kurma biasa. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf membuat Umar bin Khattab berkata, sungguh-sungguh aku melihat Abdurrahman bin Auf berdosa. Ia telah menyumbangkan seluruh hartanya tanpa menyisakan untuk keluarganya. Mendengar hal itu,
Akhirnya Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, apakah engkau meninggalkan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman bin Auf? Katanya gitu. Dengan yakin Abdurrahman, aku bahkan meninggalkan untuk mereka sesuatu yang lebih banyak, gitu. Itu jawaban dari Abdurrahman bin Auf. Berapakah jumlahnya? Tanya Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf menjawab, sebanyak janji Allah dan Rasulnya, yakni berupa balasan kebaikan, pahala dan ganjarannya. Begitu jawaban dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini dikenal sebagai orang yang dermawan kepada siapapun. Hartanya tidak membuat dirinya jumawa atau menjadi sombong. Justru ia selalu berlinang air mata karena takut tidak akan masuk surga disebabkan kekayaan yang dimilikinya. Nah, dari kisah sahabat Nabi ini, hikmah yang dapat kita ambil dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti ketika memiliki harta yang berlimpah, janganlah kita sombong. Mau kita kaya raya atau orang tua kita kaya, memang keturunan kaya, kita nggak boleh sombong dengan harta kekayaan itu. Karena sesungguhnya harta hanyalah titipan dari Allah. Harta itu sebenarnya titipan dari Allah, ya. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita dibutakan dengan harta yang berlimpah dan selalu merasa tidak cukup. Karena dalam harta yang berlimpah ada hak orang lain yang harus dibantu, bahkan diberikan kepada orang yang tidak layak, orang yang tidak punya segalanya. Jadi harta ini titipan dari Allah, ya kan? Yang sebenarnya itu